problem, dickhead? What's my problem? I can give you... Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mr. Film. Di video kali ini kita akan melanjutkan kisah film Mr. In Between part kedua. Di mana pada episode sebelumnya kita telah menyaksikan bagaimana serunya aksi Ray dalam menghabisi satu persatu orang yang telah membuat Gary menjadi koma. Dan juga si kampret Vasily yang akhirnya kembali hidup setelah tangannya dibacok oleh Ray. Pada part kedua ini, terlihat Gary mengajak Ray berjalan-jalan ke daerah pedesaan yang jauh dari keramaian kota. Ternyata, Gary ingin memberikan sebuah hadiah kejutan kepada Ray karena telah membalaskan dendamnya. Setibanya di tempat tujuan, Gary pun menyuruh Ray untuk memejamkan matanya. Dia kemudian memberikan sepucuk senjata mesin kepada Ray, sebuah senapan mesin bernama Patchet, sangat langka, antik, dan memiliki reputasi yang sangat mematikan di Perang Dunia Kedua. Gary menyiapkan 2 buah semangka sebagai pengganti kepala sasaran tembak, dan kemudian menyuruh Ray untuk mengetes mainan barunya itu. Dalam seketika, kedua semangka itu pun hancur berantakan seperti bubur, dan Ray tampak sangat senang dengan hadiah pemberian dari sahabat baiknya itu. Aksi balas dendam Ray menghabisi anak buah Davros membuat Freddy terpaksa mempertemukan Ray dan Davros untuk membuat sebuah kesepakatan damai. Namun setibanya di sana, Davros tampak angku dan tidak mau bersalaman dengan Ray. Terperangkap sebagai orang tengah karena Davros adalah adik ipar Freddy. Freddy pun berusaha keras untuk mendamaikan mereka berdua. Setelah kesepakatan damai berhasil dibuat, Davros kemudian mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Ray. Namun kali ini, gantian, Ray tidak mau menjabat tangan Davros sama sekali. Sembari tersenyum, Ray memperingatkan Davros supaya jangan mengulangi perbuatan tololnya itu. Bila kembali terulang, dia tidak akan segan-segan untuk menghabisi Davros dan semua anak buahnya. Ray kemudian berjalan pergi. Sementara Freddy berusaha memperingatkan Davros supaya jangan menaruh dendam kepada Ray. Seiring berjalannya waktu, hubungan asmara antara Ray dan Ellie pun semakin serius. Mereka kini memutuskan untuk tinggal bersama-sama. Ray bahkan telah memperkenalkan Ellie kepada putri kesayangannya. Mereka bertiga seringkali menghabiskan waktu bersama-sama di rumah Bruce. Bruce pun tampak sangat senang melihat adik laki-lakinya yang penyendiri itu kini mulai meniti sebuah kehidupan. Namun untuk hidup bersama dengan seorang jagoan seperti Ray, tentunya tidaklah selalu berjalan dengan mulus dan manis. Pada suatu hari ketika selesai berbelanja, mobil yang dikendarai oleh Ray tidak bisa keluar dari parkiran. Sebuah truk terparkir melintang menghalangi mobilnya. Ray pun kemudian membunyikan klaksonnya. Namun kedua orang itu justru keluar dari truk dan tampak ingin menyerang Ray. Tanpa membuang-buang waktu, Ray pun segera keluar dari dalam mobilnya dan langsung menghajar mereka. Alhasil kedua kampret itu pun langsung lari terbirit-birit. Setibanya di rumah, Ellie berkata kepada Ray bahwa dia merasa sangat terganggu melihat sikap Ray yang begitu anarkis. Meskipun Ray merasa bahwa dirinya tidak bersalah, namun dia berusaha menjelaskan kepada Ellie bahwa dia hanya mencoba untuk melindunginya. Sikap Ray yang protektif dan selalu waspada ini tentunya bukanlah tanpa alasan. Pada malam harinya ketika Ray sedang melinting rokok, kecurigaannya ini terbukti benar. Dia mendapati sebuah mobil sedang mengawasi rumahnya. Karena tidak ingin membahayakan Ellie, Ray kemudian menyalakan mobil dan lalu segera memancing anak buah Davros untuk menjauh dari rumahnya. Melesat menembus kegelapan malam, Ray berusaha untuk menjauh dari keramaian kota. Hingga akhirnya tibalah dia di sebuah pabrik yang tidak beroperasi lagi. Ray mengeluarkan senapan mesin pemberian sahabat baiknya dan bersiap-siap untuk menghujani mobil itu dengan tembakan.
Ketika Ray sedang memeriksa keadaan, dia melihat sebuah mobil kembali menghampirinya. Dan mobil kedua pun kembali disambut oleh Ray dengan hujan peluru. Setelah memastikan semua lawannya mampus, Ray pun segera pergi meninggalkan tempat kejadian. Pada malam hari itu, Ellie tidak bisa tidur dengan lelap. Sesekali dia terjaga dari tidurnya karena mendapati Ray yang menghilang begitu saja di tengah gelap malam buta. Namun Ray berkata kepada Ellie bahwa dia pergi membeli rokok. Ellie juga berkata kepada Ray bahwa dia pulang dengan membawa sesuatu bau yang aneh. Namun Ray hanya terdiam dan tidak mau menjawabnya. Itu adalah bau bubuk mesiu terbakar yang melekat di tangan Ray. Salah satu bau khas dari seorang malaikat pencabut nyawa. Pada suatu malam, Ray meminta Nikki datang ke rumahnya untuk bertemu dengan Gary. Setibanya Nikki, Ray kemudian memberitahukan kepadanya bahwa dia dan Gary berencana untuk merampok seorang bandar narkoba. Ray dan Gary yang akan melakukan aksi perampokan. Sementara Nikki cukup berperan sebagai seorang supir. Mendengar rencana Ray itu, Nikki pun berkata kalau dia oke-oke saja. Namun tidak lama kemudian, Nikki pun permisi ke toilet. Dia mengeluarkan handphonenya dan berniat untuk melaporkan rencana perampokan itu. Namun sayang sekali, handphonenya itu malah jatuh ke dalam lubang kloset dan kemudian mati total. Nikki kemudian beralasan bahwa dia ingin pergi membeli rokok. Dia bahkan bertanya kepada Gary dan Ray, apakah mereka lapar dan ingin titip beli makanan? Mumpung ditawarin, Ray pun berkata bahwa dia titip bakwan 6 biji. Dengan langkah terburu-buru, Nikki segera berjalan menuju ke sebuah telepon umum. Namun sayang sekali, perbuatannya ini segera kepergok sama si Ray, yang bergegas menyusul Nikki karena dia tadi lupa titip pesen banyakin saus bakwannya. Karena sudah tertangkap basah, Nikki pun akhirnya mengaku bahwa dia adalah seorang polisi. Hei, gara-gara saus, terungkap deh identitasnya. Ray membawa Nikki kembali ke apartemennya untuk berkompromi dengan Gary. Gary bertanya kepada Ray, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Ray pun memutuskan bahwa sepertinya mereka harus pergi jalan-jalan. Jalan-jalan ke alam kubur maksudnya. Di dalam mobil, Nikki memohon kepada Ray untuk melepaskan dirinya. Dia berjanji akan membalas budi kepada Ray suatu hari nanti. Namun, Ray hanya terdiam dan tidak mau menjawabnya. Ray membawa mobilnya menjauh dari keramaian kota, menuju ke dalam sebuah hutan yang gelap. Merasa nyawanya sudah berada di ujung tanduk, Nikki pun sempat bernegosiasi supaya mereka mau mengampuni nyawanya. Namun, tiba-tiba saja Ray menyuruh Nikki untuk keluar dari mobil. Ray melepaskan Nikki begitu saja. Nikki yang sudah kabur sempat berlari kembali untuk berterima kasih. Namun Ray menyuruhnya untuk cepat-cepat kabur sebelum dia dan Gary berubah pikiran. Dan Nikki pun segera lari terbirit-birit. Pada keesokan harinya, Ray pergi menemui Freddy untuk mengingatkan dirinya, supaya lain kali lebih berhati-hati dalam merekrut anak buah. Nikki adalah seorang polisi. Mendengar informasi itu, Freddy pun sempat terkejut. Dia berterima kasih kepada Ray dan berkata bahwa dia berhutang budi. Hutang budi mulu lu, Fred. Hutang gaji lu sama si Ray belum lu bayar tuh dari episode pertama. Ketika Ray berjalan kembali ke mobilnya, tiba-tiba saja dia ditodong oleh Dev. Disusul oleh Bobby yang kemudian segera mengikat tangan Ray.
Dev dan Ray sebenarnya sudah berteman cukup lama. Namun ya, mau gimana lagi? Yang namanya pembunuh bayaran ya, di mana ada uang, di situ pasti ada jalan. Sementara Bobby adalah anak buah Davros. What the fuck are you doing? They got the money. Bullshit. Ray yang menyadari kalau Dev telah menerima sebuah misi dari Davros, kemudian bertanya kepada Dev dia dibayar berapa. Sebagai gantinya, Ray bersedia memberikan kepada Dev uang sejumlah $162.000, sekitar 2,4 miliar, yang dia sembunyikan di suatu tempat. Persahabatannya dengan Ray selama belasan tahun membuat Dev percaya begitu saja dengan perkataan Ray. Dia pun akhirnya tergoda dengan tawaran Ray. Di tengah perjalanan, Dev menepikan mobilnya dan menyuruh Bobby untuk keluar dari dalam mobil. Dia kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan Bobby. Pada awalnya, Bobby tidak mau bekerja sama karena dia sangat takut dengan Davros. Namun, Dev yang tahu kalau Bobby itu rada-rada idiot, ngasih tahu ke Bobby kalau uang sebanyak itu bisa dibelikan knalpot racing yang banyak sekali. Dengan uang jatah bagiannya $81.000, sekitar 1,2 miliar. Bobby dapat membeli mobil apapun yang dia inginkan dan bisa gonta-ganti knalpot racing. Mendengar perkataan Dev, Bobby pun langsung tersenyum lebar. Akhirnya impian masa kecilnya kini menjadi kenyataan. Bobby akhirnya setuju untuk bersekongkol dengan Dev. Ray nunjukin jalan dan mereka bertiga pun berkendara ke sebuah daerah pedesaan. Sepanjang perjalanan yang jauh bingit itu, Ray dan Dev saling bercerita dan bercanda-canda sebagaimana mereka berdua adalah kawan lama. Seolah-olah tidak ada misi sama sekali di antara mereka berdua. Wow, sungguh sepasang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam sebuah rumah kosong. Dan voila, disitulah Ray menyembunyikan uangnya di dalam sebuah brankas. Ketika Dev bertanya kepada Ray berapa kode brankasnya, Ray pun mulai memainkan trik kode brankas yang pernah dimainkan oleh Gary di episode sebelumnya. Dia berkata kepada Dev bahwa dia lupa kodenya. Ray menyarankan kepada Dev supaya dia membuka brankas itu dengan menggunakan sebuah oxy cutter, sejenis alat las. Dev yang merasa dongkol karena Ray lupa dengan kode brankasnya sendiri, kemudian melampiaskan kekesalannya dengan menyuruh Ray masuk ke dalam bagasi mobil. Namun dia tidak merasa curiga sama sekali. Dia segera bergegas menuju ke sebuah supermarket untuk membeli sebuah oxy cutter. One of these before? Ketika Dev keluar dari supermarket, tiba-tiba saja dia kebingungan karena mobilnya sudah menghilang. Belum sempat terkejut dirinya, nongol Bobby dari belakang dan dengan muka tololnya itu, malah nanya ke Dev, "Kemana mobil kita, Dev?" Dan nyumpah-nyumpahlah sudah Dev tuh. Dia kembali ke dalam supermarket untuk membeli sebuah penggaris besi dan lalu segera mencuri sebuah mobil. Come on. Fuck. Come on. Get in the car. Get in the fucking car. Duitnya hilang, sandranya juga hilang. Dengan raut wajah kebingungan, Dev segera mencari-cari kemana perginya si Ray. Shut the fuck up. Okay, Bobby. Just... Where do you think he went? Sementara Bobby yang duduk di sampingnya masih juga bertanya-tanya kepada Dev. Dev, mobil kita kemana hilangnya, Dev? Where do you think he went?
Kadangkala sob, di dalam kehidupan ini memang sesekali akan terjadi kebetulan yang cukup membagongkan. Ketika Dev sedang sibuk berbelanja, Bobby meninggalkan mobil dan pergi membeli rokok. Di saat itulah muncul dua orang kampret yang niatnya ingin mencuri mobil. Melihat kaca jendela salah satu mobil tidak tertutup, si kampret pun langsung masuk ke dalam mobil. Mobil pun nyibrit dari halaman parkir. Ini adalah hari keberuntungan si kampret. Nyuri mobil, bonus brankas. Nemu handphone lagi. Handphone burik si Ray. Setelah melarikan mobil itu ke sebuah bengkel gelap, mereka berdua pun berjalan pergi sambil tersenyum lebar. Ketika si pemilik bengkel, Bernie namanya, memeriksa mobil untuk dipretelin, bukan main kagetnya dia menemukan sesosok makhluk botak yang sedang rebahan di dalam bagasi mobil. Sontak Bernie pun langsung kembali mengunci bagasi. Terkepot-kepot dia melarikan mobil itu ke dalam hutan dan langsung lari terberet-beret. Tidak lama kemudian, Ray berhasil keluar dari dalam bagasi. Dia melongo ke sana kemari dan berusaha mencari tahu tentang apa sih sebenarnya kebagongan yang baru saja terjadi. Pusing amat. Perut pun sudah lapar. Mendingan gua singgah dulu ke tempat gorengan. Ketika Ray sedang membeli bakwan, tiba-tiba saja dia mendengar nada dering handphonenya berbunyi. Ternyata di situ si kampret. Karena kehabisan akal untuk membuka brankas, kedua kampret ini pun kembali singgah ke bengkel Bernie. Kedatangan si kampret langsung disambut Bernie dengan sumpah serapah, karena telah membuat dirinya berlari sejauh 3 kilometer. Namun kekesalannya itu segera teralihkan, karena melihat kampret datang dengan membawa sebuah brankas. Bernie pun segera menyalakan alat las pemotongnya. Ketika dia sedang berusaha untuk membobol brankas, tiba-tiba Bernie segera berhenti melakukan perbuatannya. Dia mengembalikan brankas itu kepada si Ray dan menjelaskan kepadanya bahwa mereka hanya berniat untuk mencuri mobil. Ray pun bertanya kepada si kampret, di mana lokasi pertama mereka memindahkan mobil. Bukannya memberikan jawaban, si kampret malah ngasih tahu si Ray kalau dia bisa kungfu. Kapow! Dan si kampret pun langsung cuap-cuap sembari ngebalikin handphone buriknya si Ray. Ray kemudian berjalan kembali ke mobilnya dan kepengen pulang tidur siang. Namun tiba-tiba saja Dev kembali menoroginya pistol. Dev yang merasa bahwa Ray telah mencoba untuk membodohinya, kemudian membatalkan kesepakatan. Dia menyuruh Ray membawa mobilnya menuju ke dalam sebuah hutan. Di situ Davros tampak telah menunggu kedatangan Ray dan siap-siap untuk mengeksekusi dirinya. Davros kemudian menyuruh Ray untuk menggali sebuah lubang. Sembari tersenyum, Ray berkata kepada Davros, "Harap sabar menunggu ya, karena lubang yang mau digali ini sangatlah besar." Namun Davros tampaknya tidak mengerti maksud dari sindiran si Ray. Davros membayar uang yang telah dijanjikan kepada Dev, namun dia bertanya tentang masalah brankas. Ternyata, Dev telah dikhianati oleh Bobby. Biasalah. Bobby menyerahkan brankas itu kepada Davros dan mereka pun segera mencoba untuk membobolnya. Brankas pun akhirnya berhasil dipotong dan Bobby pun segera membukanya.
Sambil terhuyung-huyung, Ray berusaha untuk bangkit dan menggapai pistol yang dijatuhkan oleh Dev. Dev terdiam membatu, menyaksikan Ray menghabisi Davros dan semua anak buahnya. Dengan santuy Ray menyalakan rokok dan kemudian nawarin ke Dev supaya ikutan ngudut. Ketika Dev sudah mempasrahkan nyawanya di tangan Ray, tiba-tiba saja handphonenya berbunyi. Ibu mertuanya mengomelinya karena istrinya sudah mau melahirkan, sementara Dev belum juga nampak batangnya. Batang hidungnya. Melihat keadaan Dev, Ray pun kemudian tertawa geli. Dia mengembalikan pistol Dev, mengambil kunci mobil Davros, dan kemudian memberikannya kepada Dev. Ray menyuruh Dev untuk segera pergi menemui istrinya. Sikap Ray tersebut membuat hati Dev merasa sangat tersentuh. Dia berjanji bahwa tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini. Dev merasa sangat berhutang budi kepada Ray. Persahabatannya dengan Ray selama belasan tahun telah menyelamatkan nyawanya. Matahari pun sudah mulai terbenam. Sementara Ray masih juga menggali lubang. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ellie menelpon Ray dan bertanya kepadanya, mengapa belum juga pulang? Mendengar suara wanita pujaan hatinya itu, Ray pun langsung tersenyum. Dia berkata kepada Ellie, kalau hari ini dia lembur namun dia akan segera pulang. Lembur gali kubur maksudnya. Setelah bercanda mesra selama beberapa saat, Ray pun kembali lanjut menggali lubang. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di season kedua di video selanjutnya.